ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin membahas tentang tips dalam mengenali karakter anak. Di mana karakter itu ibarat corak pada selembar kain. Sehingga di saat kita mendapatkan garis-garis, mendapatkan warna-warni, maka itulah gambaran tentang sebuah karakter di dalam jiwa seseorang. Di mana karakter itu adalah ciri khas dari pribadi seseorang. Sehingga terlihat bedanya antara dia dengan orang lainnya. Karakter tampil dalam bentuk sifat dan keadaan jiwa seseorang yang seringkali disebut dengan watak dan tabiat. Kata karakter itu seringkali kita dapati dalam bahasa Indonesia disebut dengan watak atau tabiat. Untuk mengenalinya secara mendalam, perlu memperhatikan dari berbagai gerak-gerik, perilaku, perlakuan, perkataan, kepedulian, dan tanggapan seseorang terhadap orang lain saat dia berinteraksi dengan orang lain itu. Karakter ada yang merupakan bawaan semenjak dilahirkan. Contohnya, seseorang adalah pemberani atau seseorang adalah penakut, seseorang bersikap terbuka atau bersikap tertutup. Nah, ini seringkali merupakan karakter bawaan. Adapun karakter yang terbentuk itu bisa dipengaruhi oleh pembiasaan yang dilakukan oleh lingkungan hidup. Misalnya jujur dan dusta. Itu dibentuk oleh lingkungan. Pelit dan boros. Itu dibentuk oleh lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Kemudian berikutnya lagi. Gerak-gerik seorang manusia menggambarkan tentang kecenderungan dan dorongan yang ada di dalam jiwa. Gerak-gerik yang tidak wajar jika dilakukan oleh seseorang secara rutin dan terus-menerus bisa merupakan penyakit pada otot dan syaraf. Dan bisa pula merupakan kecenderungan dan dorongan dari karakter orang itu. Jadi kita lihat bahwa gerak-gerik itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita amati untuk mempelajari karakter seseorang. Namun ingat, ada sesuatu yang bukan karakter bisa menyebabkan seseorang punya kebiasaan yang tidak wajar. Karena dia punya penyakit pada ototnya atau syarafnya. Namun, gerak-gerik yang tidak wajar di saat dia itu timbul karena adanya kecenderungan dan dorongan dari dalam jiwa, itulah yang dimaksud dengan karakter. Dan gerak-gerik meskipun sesekali dilakukan oleh seseorang, namun dia itu menunjukkan keanehan dan ketidakwajaran, itu bisa jadi merupakan kecenderungan dan dorongan dari karakter yang perlu diperhatikan. Sehingga memperhatikan gerak-gerik itu perlu dilakukan secara rutin. Jika ada sesuatu yang tidak wajar, maka perlu diamati. Perlu dicatat dan diingat. Guna mendapatkan penanganan dan antisipasi secara khusus sejak dini. Kemudian berikutnya di samping gerak-gerik, kita pun perlu memperhatikan perilaku dan perlakuan. Di mana kedua hal ini merupakan tampilan yang merupakan gambaran tentang karakter seseorang.
di mana corak dari kecenderungan seseorang, corak dari dorongan di dalam jiwa seseorang, itu akan menentukan cara dia berinteraksi dengan orang lain. Perilaku dan perlakuan adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang bersinggungan dan terasakan langsung oleh orang lain. Di mana kecenderungan seseorang berupa rasa suka, rasa ingin, rasa butuh terhadap sesuatu, itu akan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkannya. Di mana seseorang jadi melakukan sesuatu. Dia punya perilaku, dia punya perlakuan terhadap orang lain dalam rangka memenuhi apa yang menjadi rasa sukanya, atau rasa inginnya, atau rasa butuhnya. Perilaku dan perlakuan jika tidak wajar, maka perlu diamati, dicatat, dan diingat agar mendapatkan penanganan dan antisipasi yang bersifat khusus. Kemudian perkataan merupakan tampilan yang sangat sering dimunculkan oleh siapapun, karena lidah manusia adalah anggota yang sangat ringan dalam berbuat. Pilihan kata dan ungkapan seseorang adalah tindakan yang menggambarkan kecenderungan dan dorongan dari karakter orang itu. Kata-kata dan ungkapan yang tidak wajar jika meluncur secara rutin atau muncul secara terus-menerus perlu dicurigai, karena itu menunjukkan adanya karakter negatif. Perkataan yang kasar dan jelek jika muncul meskipun sesekali, namun dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat, maka ingat, ini bisa berindikasi menunjukkan adanya karakter yang negatif pula. Kenapa? Karena pilihan ini. Ini merupakan pilihan dari jiwa. Kenapa dia memilih kata-kata yang seperti itu dalam kondisi yang seperti ini? Penanganan dan antisipasi dini terhadap penyimpangan karakter akan lebih mudah dibandingkan setelah menjadi kebiasaan buruk. Kemudian sikap peduli dan tanggap terhadap keadaan yang dialami oleh orang lain itu pun menggambarkan tentang karakter yang ada di dalam jiwa seseorang. Sikap peduli dan tanggap terhadap orang lain adalah merupakan karakter positif yang mesti dibina, mesti didukung, mesti dikembangkan agar semakin menguat. Sebaliknya, sikap tidak peduli dan tidak tanggap terhadap orang lain adalah ungkapan karakter negatif yang perlu ditangani dan diantisipasi. Sikap peduli dan tanggap terhadap sesuatu yang terjadi pada orang lain itu mesti dipupuk semenjak masih anak itu kecil, sehingga nanti akan terus menguat menjadi karakter positif yang akan merupakan dorongan yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika didapati ada anak yang tidak peduli dan tidak tanggap terhadap orang lain, nah tentunya anak ini mesti ditangani dan dimotivasi sejak dini sebelum berlarut-larut. Sehingga pada akhirnya kita lihat bahwa karakter itu bisa dikenali. Mengenalinya tentunya adalah dengan meyakini bahwa karakter itu adalah seperti corak pada kain. Sehingga sebuah kain itu berbeda dengan kain yang lain. Kenapa? Karena ini warnanya merah, yang itu kuning. Yang ini bergaris-garis, yang itu berkembang-kembang, berbunga-bunga. Sehingga kita tahu, nah seperti itu karakter seseorang. Nah, karakter itu bisa kita uji, bisa kita dalami, kita periksa pada diri seseorang. Di mana bahwa karakter itu tergambar dari berbagai hal yang ada pada orang itu. Dimulai dengan hal yang paling sederhana adalah bagaimana seseorang itu menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, di saat, wah ini wajar, maka
tidak ada masalah di sana. Di saat ini tidak wajar, maka mulailah diperhatikan. Karena gerak-gerik yang tidak wajar itu adalah dorongan dari karakter yang aneh pada orang itu. Maka harus mendapatkan perhatian. Begitu pula di saat kita memperhatikan perilaku dan perlakuan seorang anak terhadap orang lain. Kemudian bagaimana dia memilih kata-kata, dan terakhir adalah bagaimana sikap peduli dan tanggap seorang anak terhadap orang lainnya atau kondisi orang lainnya. Itu pun adalah gambaran dari karakter seorang anak. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.